Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dan keluarga di rumah sehat walafiat. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang melanda negara kita. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih. Materi yang akan kita bahas adalah ghasab. Pengertian ghasab. Ghasab memiliki makna mengambil suatu secara paksa dan terang-terangan. Menurut syara, ghasab adalah menguasai hak orang lain dengan jalan aniaya atau menggunakan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut istilah, ghasab adalah menguasai harta orang lain dengan alasan yang tidak benar. Pengertian ghasab menurut para ulama mazhab. Menurut ulama mazhab Hanafi, ghasab adalah mengambil harta orang lain yang halal tanpa izin, sehingga barang tersebut berpindah tangan dari pemiliknya. Menurut ulama mazhab Maliki, ghasab adalah mengambil harta orang lain secara paksa dan sengaja, namun bukan dalam arti merampok. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, ghasab adalah hak penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Hukum dan dasar hukum ghasab. Perbuatan ghasab adalah dosa dan haram, tetapi tidak membatalkan sholatnya. Ghasab haram dilakukan dan berdosa bagi yang melakukannya. Dasar hukum ghasab adalah 1. Dalil Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. 2. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. 3. Ijma' para ulama. Hukuman bagi orang yang melakukan ghasab. 1. Ia berdosa jika mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut merupakan milik orang lain. Jika barang tersebut masih utuh, wajib dikembalikan. 2. Apabila barang tersebut hilang atau rusak karena dimanfaatkan, maka ia dikenakan denda. 3. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, denda dilakukan dengan barang yang sesuai atau sama dengan barang yang dighasab. Jika tidak sama, harus seharga barang yang dighasab. 4. Menurut mazhab Syafi'i, denda sesuai dengan harga yang tertinggi. 5. Menurut mazhab Hanbali, denda disesuaikan dengan harga ketika jenis barang itu tidak ada lagi di pasaran.
Perbedaan pendapat terhadap benda yang digosok namun telah dibayar dendanya, apakah itu jadi hak yang gosok atau tidak? Inilah menurut beberapa pendapat. Pertama, menurut mazhab Hanafi, orang yang menggosok berhak atas benda sampai ia membayar denda. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, orang yang menggosok tidak berhak atas benda tersebut walaupun sudah membayar denda. 3. Menurut mazhab Maliki, orang yang menggosok tidak boleh memanfaatkan benda tersebut jika masih utuh. Tetapi jika telah rusak, maka setelah denda dibayar, maka benda itu menjadi miliknya. 4. Apabila yang digosok itu berbentuk sebidang tanah, kemudian dibangun rumah atau dijadikan lahan pertanian, maka jumhur para ulama sepakat bahwa tanah itu harus dikembalikan. Demikianlah uraian mengenai gosok. Anak-anak, pelajari lagi bukunya di rumah, kemudian kerjakan tugas di buku LKS Fikih halaman 48, tugas mandiri dan tugas kelompok. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.